Podcast Manis bersama Mutiara Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Maimun. Ya, terima kasih. Saya Ahmad Haris Dan saya Saifullah Hasan. Selama 30 menit ke depan akan menemani pemirsa sekalian dalam rangka menggali sesuatu tentang puasa. Apa itu puasa dan bagaimana sejarah puasa. Namun bagus sebelum ini. kita bahas lebih jauh, boleh bahwa acara ini kita sampaikan secara protokol kesehatan. Oh, betul, ya. Dan saya izinkan pada materi untuk membuka maskernya. Ya, sudah saya buka duluan ini saya malah. Silahkan Pak Maimun. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Haris, ini tapi tampaknya pasnya kalau dipanggil Mas Haris saja ya. Betul sekali Bapak. Iya, kan masih jomblo ya. Ya, belum punya anak juga. Wah, Mas Haris dosen muda kita, terus Mas Hasan juga dosen muda, sudah tambah tua sedikit karena sudah punya putra dua ya Mas. Mau Pak, mau. Oh iya. Tapi face-nya kita bertiga sepertinya sama. Iya, kaca sidik ya. Cocok kalau kita bikin. Oh, betul. Baik, Mas Haris sama Mas Hasan, ini kan awal Ramadan ya. Betul, siap. Ada baiknya kita ngobrol-ngobrol tentang puasa tapi dalam perspektif sejarah. Nah, kira-kira gimana? Oh, sepertinya penting sekali kita memahami kira-kira kapan Pak ya puasa itu diperintahkan untuk umat Islam. Betul. Ini kan kadang sisi sejarah dari puasa itu tidak begitu diperhatikan orang. Termasuk kita ya. Kalau kita nggak buka-buka lagi lupa gitu. Yang penting kan puasa itu bisa kuat dari pagi sampai sore, terus menghindarkan yang dilarang, yang dimakruhkan dan sebagainya kan. Yang penting itu memang, tapi tidak ada salahnya jika kita mengkaji tentang sejarahnya. Nah, dulu sejarah kapan pertama kali puasa itu diturunkan kewajibannya oleh Allah kepada Rasulullah, itu sejarahnya adalah, saya bacakan saja ya, daripada nanti keliru kan malah nggak baik ya kan. Ini saya kutip dari buku karangan atau karya Syekh Wahbah Zuhaili. Nah, yakni bukunya Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh jilid 3. Itu kira-kira begini penjelasannya. Jadi beliau menjelaskan begini. Puasa Ramadan itu wa fardhu shaumu Ramadan ba'da sarfil qiblah ilal Ka'bah. Nah, ini penjelasannya begini. Jadi puasa Ramadan itu diwajibkan fardhu ba'da sarfil qiblah ilal Ka'bah, setelah dipindahkannya kiblat umat Islam ke Ka'bah, dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Nah, itu yakni tanggal berapa? Li'asyri min Sya'ban, dari tanggal 10 bulan Sya'ban. Jadi bulan Sya'ban tanggal 10 itu diwajibkan puasa pada saat itu ya. Yakni fis sanati tsaniyah minal hijrah bisanah wa nisf ijma'an. Jadi itu kapan tahunnya? Nah, tahunnya itu setelah Kanjeng Nabi itu hijrah 1-2 tahun setelah hijrah, di bulan Sya'ban tanggal 10 itu turunlah kewajiban puasa. Gitu Mas Hasan kira-kira. Nah, ini kan sejarahnya kan tidak begitu banyak diketahui orang ya, karena di pelajaran-pelajaran di fikih dan sebagainya kan ini tidak masuk hitungan kan, karena ini sejarah. Tapi ada baiknya kita sedikit mengkaji tentang sejarah. Mengulas tentang sejarah. Kira-kira begitu. Ada yang menarik terkait sejarah historis puasa Pak. Karena pada waktu itu masyarakat Arab khususnya belum terbiasa dengan budaya puasa. Lalu kira-kira seperti apa Pak pada waktu itu masyarakat Arab yang belum begitu familiar kemudian mendapatkan perintah dari Nabi untuk melaksanakan puasa. Ataukah sekonyong-konyong tiba-tiba masyarakat disuruh puasa 30 hari
atau ada hal-hal lain untuk melaksanakan dakwah Nabi? Ya, baik. Jadi begini, perintah tentang kewajiban puasa itu ada di surat Al-Baqarah ayat 100 berapa ini? 183 ya. 183 sampai penjelasannya agak rinci lagi sampai kepada ayat-ayat selanjutnya. Baik, saya bacakan dulu saja ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini ayat tentang ditetapkannya kewajiban puasa untuk kita semua. Nah, pertama tidak ujuk-ujuk kabeh puasa itu enggak. Dijelaskan lagi ayyamam ma'dudat. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'idatun min ayyamin ukhar. Ini yang menjelaskan dulu seperti apa puasa itu. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi siapa saja yang dia itu merasa berat berpuasa, dia bisa membayar fidyah. Jadi awalnya puasa itu boleh milih antara puasa atau membayar fidyah. Jadi pertama tidak ujuk-ujuk puasa semua, harus puasa terus, enggak begitu. Jadi pertama turun perintah, lalu bagaimana menjalankan perintah itu? Pertama boleh puasa, boleh tidak. Itu pertama. Jadi ora poso tapi kudu membayar fidyah setiap hari dia meninggalkan puasa itu, yakni dengan membayar fidyah kepada seorang miskin. Jadi puasa-puasa itu kalau zaman sekarang ya boleh minum, boleh ngerokok begitu, asal dia nanti bayar fidyah. Awalnya begitu. Nah gitu kira-kira. Jadi karena ini kan masyarakat waktu itu kan belum terbiasa puasa ya, belum, ini barulah ajaran yang umat-umat terdahulu sudah, tapi umat Islam di saat itu kan belum terbiasa dengan ajaran puasa Ramadan seperti ini, maka kemudian tidak ujuk-ujuk semua puasa selama 30 hari, enggak begitu. Tapi boleh milih antara puasa dan tidak. Kira-kira begitu Mas Hasan. Itu menarik Bapak. Bagaimana respon masyarakat waktu itu ketika ada perintah menjalankan puasa gitu kan? Betul. Itu tidak diwajibkan. Jika mereka tidak mengikuti maka bisa membayar fidyah. Iya betul. Jadi responnya ada yang berpuasa, ada yang bayar fidyah begitu pada awalnya. Lalu kemudian ketentuan seperti itu dihapus oleh ayat selanjutnya. Saya bacakan ini ayatnya. Jadi tidak sekonyong-konyong ujuk-ujuk puasa semua itu enggak. Boleh milih. Maka responnya ada yang puasa, ada yang tidak. Boleh bayar fidyah gitu. Tidak puasa tapi kompensasinya dia harus bayar fidyah. Lah, kemudian pada ayat selanjutnya dijelaskan begini. Yang menghapus ayat ini, yang menghapus ketentuan untuk boleh milih itu, kemudian dijelaskan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Faman maka barang siapa syahida yang dia itu sudah menyaksikan, dia sudah datang kepada dia pada bulan Ramadan, syahida minkumus syahra, dia bermukim di satu tempat di negara dia, di wilayah dia, tidak sedang kemana-mana, dan saat itu sudah datang bulan Ramadan, falyasum, maka dia kudu poso. Ini lalu ada perubahan dari awalnya boleh memilih antara puasa dan membayar fidyah, tidak puasa dan bayar fidyah, lalu turunlah ayat selanjutnya itu yang kemudian merubah ketentuan yang tadi itu bisa alternatif, sekarang
mau tidak mau dia harus berpuasa. Inilah sejarah perkembangan dalam penetapan syariat puasa di dalam Islam pada awalnya begitu, Mas Hasan. Jadi apakah adanya perubahan ketentuan itu juga diiringi dengan peningkatan keimanan masyarakat? Ya tentu pada awalnya itu bertahap ya. Lalu kemudian perubahan-perubahan seperti itu yang dulunya boleh milih kemudian harus puasa, ini tentu ada maksud. Maksudnya bahwa Islam itu di ajaran Islam atau ketentuan di dalam Islam itu ditetapkan secara berangsur-angsur. Nah, maunya setelah ditetapkan poso beneran nggak boleh berubah, itu endingnya outcome yang diinginkan adalah orang-orang yang bertakwa gitu. Ketika berpuasa secara penuh, full dan mengikuti aturan main, prosedur, kaifiyah, menghindari yang diharamkan, menghindari yang dimakruhkan, menjalankan yang disunahkan, itu insya Allah apa yang diharapkan dari puasa menjadi orang-orang yang bertakwa itu bakal terpenuhi seperti Mas Haris ini kan modelnya bertakwa penting. Kalau dulu masyarakat Arab boleh puasa, boleh tidak, dan ada yang membuat fidyah. Iya. Tapi kalau zaman sekarang, Pak, anak milenial itu, ini nggak boleh nih. Kalau ditanya, kalau ditanya kira-kira anak milenial. Ini kalau ditanya, mesti saya mau ditanya, jenengan milih fidyah apa milih puasa? Kayaknya sih ya milih nggak puasa terus bayar fidyah gitu ya. Perlu kita memahami, Pak, siapa saja. Perlu kita pahami siapa saja kriteria orang-orang yang tidak. Oh betul, iya. Nah betul ini. Jadi begini, setelah ditetapkan semua harus puasa, yang mampu ya harus puasa, lalu tidak boleh bayar fidyah sak senenge, nggak boleh. Pokoknya orang yang kuat, dia tidak sedang bepergian jauh, dia kudu poso. Kalau nggak poso, ini berarti melanggar ketetapan Allah, kewajiban Allah, dan itu berarti berisiko dia mendapatkan sanksi dosa, kan begitu. Lah sekarang fidyah itu yang tetap ada, tapi diperuntukkan bagi kalangan-kalangan tertentu, tidak boleh milih. Yang boleh membayar fidyah terus-terusan, yang mengganti puasa diganti dengan fidyah itu yang sudah tidak bisa berpuasa lagi ya. Jadi seandainya begini, saya tapi jangan saya lah ya, masa contoh saya pokoknya begini, jangan kamu juga. Jadi seandainya begini, ada orang yang sudah sakit nemen gitu, parah Pak ya, sudah parah, pokoknya tidak ada harapan sembuh lah ya. Ya meskipun sembuh itu kan takdir Allah ya, tapi menurut diagnosis dokter ini nggak ada harapan. Lah ini boleh nggak puasa? Kalau puasa malah tambah nyengkake ya kan? Nah ini boleh nggak puasa, dia bayar fidyah. Atau orang yang tua ya, sudah sepuh memang sepuh karena usia sudah lemah ya, dia nggak kuat lagi puasa, dia boleh membayar fidyah. Jadi fidyah ini lebih khusus diperuntukkan bagi orang-orang yang sudah tidak mampu berpuasa. Nah dulunya boleh milih, nah sekarang tidak. Nah ini harapannya adalah agar dengan menjalankan puasa sebulan penuh dengan ketetapan yang sudah pasti seperti itu, endingnya kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Kira-kira begitu Mas Hasan, Mas Haris. Terakhir ya ini ya. Ya, apa ini? Kira-kira kalau tadi kan berbicara tentang fidyah. Iya. Banyaknya anak-anak milenial yang belum tahu apa itu fidyah. Oh iya. Ketika seseorang itu dibolehkan untuk tidak puasa karena halangan tertentu, iya, betul. Ya, tadi menyebabkan orang sakit. Iya. Lalu bentuknya apa fidyahnya? Iya, harus betul. atau boleh dilakukan. Iya, jadi
di dalam buku-buku fikih sudah dijelaskan, fidyah itu sebetulnya artinya adalah tebusan, menebus sesuatu kewajiban yang tidak bisa dilakukan, maka ditebus dengan membayar sejumlah harta. Nah, bentuknya sebetulnya sesuai dengan kadar makanan pokok di daerah masing-masing. Kalau kita ya beras gitu ya, kalau di daerah yang pakai gandum ya pakai gandum, yang selain itu ya boleh dengan makanan pokok di situ. Yang penting mengeluarkan harta seharga harga tertentu ya. Kalau beras berapa, kalau uang berapa, itu ada ketentuannya masing-masing yang nanti akan dibahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya oleh pemateri yang lain. Gitu. Baik, terima kasih Pak Maimun sudah terima kasih sama-sama Mas Haris, bahwa puasa itu dulunya bukan barang yang wajib. Iya, wajib tapi boleh, wajib tapi bisa milih. Oleh Nabi. Iya. Namun setelah berkembangnya waktu sampai sekarang ibadah puasa menjadi sesuatu yang wajib. Betul, ya. Namun ada orang-orang tertentu yang diberikan rukhsah ya. Keringanan untuk tidak berpuasa dengan membayar fidyah atau tebusan. Baik, itu Mas Hasan perbincangan kita dengan Bapak Maimun. Untuk tema-tema selanjutnya pemirsa bisa menonton di channel kami, channel kesayangan Anda, Fakultas Dakwah IAIN Salatiga. Oleh karena itu, saya Ahmad Haris dan saya Saifullah Hasan mohon pamit dan undur diri. Semoga sehat selalu di tengah pandemi Covid ini, kita selalu diberikan kesehatan dan urusan semuanya lancar. Amin. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Manis bersama Mutiara Ramadan.